Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, Ananda Soleh-Soleha. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kembali bersama Ustazah Masra, kita akan belajar IPA di kelas 4. Materinya kali ini adalah membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bis-solihin. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita kali ini ya. Nah, selanjutnya mari kita baca dulu ayat Al-Quran, firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 83 yang berkaitan dengan materi kali ini, yaitu maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Dari ayat ini, pelajaran yang kita dapat ambil adalah bahwa Allah membinasakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini suatu pelajaran ya untuk kita. Semoga kita tidak menjadi seperti mereka, nauzubillah. Jadi kita harus beriman, bertakwa kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dan kelak berkumpul bersama orang-orang soleh di akhirat nanti. Jadi di ayat ini dibahas pula tentang suara. Nah, suara di sini ada kaitannya dengan materi kita, yaitu bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan sifat bunyi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan media perembatan bunyi. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Sifat bunyi. Sifat bunyi, salah satu sifat bunyi adalah merambat. Nah, kita dapat mendengar suara ya, misalnya suara kendaraan yang ada di luar rumah kita, ataupun suara bunda atau ayah yang memanggil kita karena adanya sifat bunyi yang merambat ini. Nah, bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya suara burung yang dapat didengar, atau suara ustazah atau ustazahnya yang lagi mengajar di kelas ya. Kalau kita belajar di kelas, suara ustazah ataupun ustadznya bisa didengar karena bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat, misalnya kaleng dan benang. Nah, berkaitan dengan benang ini nanti kita akan melakukan percobaan apakah betul bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya ikan lumba-lumba bisa berkomunikasi dengan ikan lumba-lumba yang lain di dalam air, ataupun ikan paus dapat berkomunikasi dengan ikan paus yang lain di dalam air. Nah, ini adalah media perambatan bunyi. Ada 3, yaitu melalui udara, melalui benda padat, dan melalui benda cair. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Judul percobaannya adalah membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Benda padat yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini adalah benang. Alat dan bahan pada percobaan kali ini adalah
gelas plastik 2 buah, kemudian ada paku, dan ada benang kasur 2 meter. Ustazah sudah titip ya bersama buku yang dikirim kemarin, dan ukurannya itu sudah 2 meter. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik seperti pada gambar. Yang kedua, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil seperti pada gambar ya, dan hasilnya pada gambar yang ketiga. Kemudian yang ketiga, buatlah simpul agar tidak lepas seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang bernomor 3. Dan hasilnya setelah kita melakukan langkah 1, 2, dan 3 adalah gambar yang di bawah ini. Jadi sudah dua-duanya sudah dimasukkan benang dan sudah disimpul supaya tidak lepas. Nah, yang keempat, berbicaralah dengan salah satu anggota keluarga di rumahmu. Apakah suaranya kedengaran? Ya, boleh. Halo, halo kakak, halo adek, atau berdua dengan misalnya Ananda dengan bunda. Praktekkan yang di gambar nomor 4 tersebut, kemudian berbicara. Apakah dapat didengar oleh ayah atau bundanya? Nah, yang kelima, dengarkanlah suaranya dan jawablah pertanyaan yang ada pada lembar kerja siswa yang ustazah sudah titip juga bersama bukunya. Jadi nanti dilakukan seperti yang di gambar ini ya, percobaannya dilakukan seperti yang ada di gambar. Nah, demikianlah yang dapat ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah oleh Ananda dan bermanfaat insya Allah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya insya Allah. Tetap semangat ya soleh dan soleha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.